Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa dinil Islam wa 'allamana al-Qur'an wa khairan kalam wa ja'ala wa nura wal haya wa shifa lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih Allah izinkan hadir di bulan yang suci ini untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar bisa menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, istri-istrinya, keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah tentang puasa, maka kita akan menemukan hikmah besar di balik syariat puasa ini. Puasa Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah di tahun kedua Hijriah. Jadi kalau puasa diturunkan di tahun kedua Hijriah, berarti masa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjalan selama 15 tahun. Karena 13 tahun di fase Mekah, kemudian 2 tahun di fase Madinah, berarti 15 tahun. Ketika 15 tahun baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat puasa, yaitu di bulan Sya'ban. Allah menurunkan ayatnya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan umat-umat terdahulu sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita masuk di bulan Ramadan, atau menginginkan kita untuk menjalankan ibadah puasa ini penuh dengan persiapan, penuh dengan harapan agar kita sampai pada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mendidik setiap muslim di masa itu, dididik selama 15 tahun dengan didikan akidah, dengan didikan agar mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat setelah 15 tahun baru Allah panggil mereka dengan syariat puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maka ketika syariat ini dijalankan oleh kita, ketika kita menjalankan syariat ini sebagai beban dalam hidup kita, maka pada aslinya syariat itu menjadi beban. Dia akan benar-benar beban yang akan kita bawa terus-menerus, dan kita akan merasa berat dengan beban itu. Tetapi kalau syariat ini kita jalani dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta itu perlu ditumbuhkan, yaitu selama 15 tahun Allah mendidik setiap muslim pada masa itu agar tumbuh cinta mereka kepada Allah, sehingga syariat yang turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, itu benar-benar mereka terima dengan rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Rutia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika cinta ini sudah hadir dalam diri kita, maka syariat apapun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, syariat apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, maka kita akan menikmati setiap syariat itu sebagaimana orang-orang terdahulu sudah menikmati syariat itu, dan mereka benar-benar merasakan manisnya syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Maka ketika syariat puasa diturunkan, bertepatan dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat berupa perang. Maka terjadi perang di tahun kedua Hijriah itu, ketika kaum muslimin harus berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy yang selama ini menghalangi dakwah mereka, membenci mereka, dan ingin memusnahkan kaum muslimin.
Ketika syariat itu turun berbarengan dengan perintah puasa, maka mereka menerimanya dengan lapang dada dan bahkan mereka siap mengorbankan jiwa mereka untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini menganggap bahwa puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu adalah beban, maka suatu saat kita akan melepaskannya karena di hati kita tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hari ini kita menerima syariat itu dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syariat apapun dan seberat apapun syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, maka kita akan menikmatinya. Dia akan menjelma menjadi sebuah kenikmatan, bukan lagi menjadi sebuah beban. Maka datanglah cinta itu di hati kita, sehingga ketika cinta itu datang dan perintah Allah Subhanahu wa taala pun datang kepada kita, dia akan menjelma menjadi sebuah kenikmatan yang akan terus kita bawa sampai kepada kematian kita, dan kita benar-benar akan mendapati janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Ketika kita mencapai derajat takwa itu di sisi Allah, maka Allah pun akan menjanjikan surga kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah menyiapkan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yaitu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Persis seperti tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa kita menjadi orang yang bertakwa, dan finishnya adalah kita mendapatkan surga Allah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di bulan ini, sehingga di bulan ini kita menjalankan ibadah puasa penuh dengan kenikmatan, dengan hati yang dipenuhi oleh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.